Seorang wanita mengejar cinta dan menikahi penyamaran keluargamu. Tapi saya tidak menyangka karena saya melahirkan seorang anak perempuan. Ibu mertua yang merasa jijik justru mengusir ibu dan putrinya keluar rumah. Hujan salju lebat. Sekeras apapun wanita itu memohon. Ibu mertuanya masih dengan kejam menyuruhnya pergi dari sini. Adik ipar saya bahkan belak-belakan mengatakan bahwa semua itu adalah niat suaminya. Setelah berkata begitu, ibu mertuaku mengunci pintu rapat-rapat. Terlepas dari hidup atau mati mereka. Namun, saat wanita itu sedang berjalan di jalan sambil menggendong anaknya, tuan muda tertua dari keluarga Yo tiba-tiba muncul dan membawa pulang ibu dan putrinya. Diagnosis Dr. Kim. Ibu dan putrinya baru saja menderita kedinginan. Tidak serius. Tapi saat Tuan Yo memegang tangannya. Namun secara tidak sengaja diketahui bahwa lengan wanita tersebut dipenuhi bekas luka. Beginilah caramu meninggalkan keluarga Bai. Cinta sejati ditemukan di keluarga MU. Benar-benar tidak sakit. Kenyataan yang sama. Jangan beritahu kakek. Bagaimana? Aku khawatir kakekmu akan membasmi keluargamu dengan marah. Anda tidak dapat melihat Mo Yun Soo lagi, bukan? Bukannya aku tidak ingin dia bangun dengan sia-sia. Wanita itu kembali ke rumah Bai keesokan harinya. Mengingat itu untuk menikah dengan keluargamu. Wanita itu bahkan sempat bertengkar dengan kakeknya. Wanita itu sangat menyesal. Tapi untuk kakek nenek, semuanya akan baik-baik saja ketika dia kembali. Kakek diam-diam membantu keluargamu selama ini. Saya pikir hidup cucu perempuan saya akan lebih mudah dengan cara ini. Tapi saya tidak menyangka pihak lain adalah orang yang begitu kejam. Tapi sampai sekarang, wanita itu masih berbicara mewakili suaminya. Dia pikir dia belum mengetahui semua ini. Tunggu sampai dia kembali dalam beberapa hari dan kita bisa bicara baik-baik. Tapi kakek tidak setuju. Dan memutuskan untuk mengumumkan secara terbuka pewaris keluarga Bai 3 hari kemudian. Keesokan harinya ketika wanita itu dan Tuan Yo sedang makan malam di restoran. Tanpa diduga, Yo untuk sementara waktu terlibat dalam sesuatu yang tidak terduga. Berjalan saja dengan kaki depan. Tak jauh dari situ, ibu dan anak keluarga mau menemukan wanita tersebut. Saat saya naik, segelas air disiramkan ke wajah wanita itu. Dan secara salah menuduhnya bergaul dengan laki-laki di sini. Tidak peduli bagaimana seorang wanita menjelaskannya. Mereka hanya bersikeras bahwa dia punya seseorang di luar. Saya tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Pada saat yang sama, Mo Yun Soo tiba-tiba muncul. Yun Soo. Yun Zheng sudah menerima pesanannya, kan? Apakah semuanya berjalan baik? Saya mendengar dari ibu saya bahwa Anda sudah beberapa hari tidak pulang. 2 hari yang lalu, ibu saya dan Yun He mengusir saya dan King King. Apakah ibu mertua saya mempunyai kesalahpahaman tentang saya? Lin Zhaonian bilang kamu setuju untuk mengantarku dan Kian-Kian keluar. Kamu bilang Kian-Kian adalah putriku. Tentu saja dia adalah putrimu. Jika Kian-Kian adalah putriku. Jadi apa ini? Mo Kian-Kian yang disebutkan di atas tidak memiliki hubungan darah dengan Mo Yun Soo. Apakah kamu melihat dengan jelas? Mo Kian-Kian sama sekali bukan keturunan keluarga Mo. Bagaimana mungkin? Dari mana asal daftar ini? Tentu saja di luar negeri. Bai Luolin, kamu menipu keluarga kami untuk bepergian. Pantas saja saya tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Jadi kamu punya manusia liar? Itu kamu. Jangan bicara omong kosong. Saya selalu menjadi satu-satunya pria, Mo Yun Soo. Bai Luoling, berhentilah berpura-pura. Bai Luoling, aku tidak pernah meragukanmu sebelumnya. Benda ini diserahkan kepadaku. Seluruh tim tukang kayu masih tidak diketahui oleh Anda. Adalah yang membuat janji dengan saya. Kanan. Siapa kamu? Tidak masalah siapa saya. Yang penting adalah informasi yang saya miliki di tangan saya. Apa ini? Sertifikat tes garis ayah. Sertifikat tes garis ayah apa? Tentu saja itu kamu dan Mo Kian-Kian. Kalian berdua bahkan tidak memiliki hubungan darah yang jauh. Mengapa ini dalam bahasa Inggris? Percaya atau tidak, Anda dapat melakukan penilaian sendiri. Tidak, hal ini jelas tidak terjadi. Daftar ini palsu. Kamu harus percaya padaku. Kian-Kian adalah putrimu. Bai Luolin masih menganggap aku belum cukup malu? Saya Kian-Kian, Gu Yun Soo dari manusia liar ini. Aku akan menemanimu bekerja keras bata demi bata sampai sekarang. Lakukan yang terbaik untuk keluargamu. Apakah kamu tidak percaya padaku? Anda bekerja keras dan menaruh uang di wajah Anda. Kamu adalah orang tidak berguna yang dibesarkan oleh keluargamu. Semua kucing dan anjing bisa datang ke sini untuk makan. Apakah ada metode kerajaan? Panggil saja atasanmu ke sini. Saya bos di sini. Lord Raine Bai. Jadi ini adalah pezinahmu. Bukankah dia hanya seorang pemilik restoran? Apa yang sangat kamu banggakan? Kamu bilang aku pezinahnya. Tapi pezinahnya akan memukuli saya jika terjadi sesuatu padanya. Saat Lord Raine diintimidasi oleh ibumu. Anda adalah orang liar ini. Anda adalah pezina. Usir mereka semua. Anda berani memukul orang di siang hari bolong. Datang dan lihat. Ada juga alasan surgawi. Mereka akan mengalahkan seseorang.
Apa yang akan kamu lakukan? Mereka akan mengalahkan seseorang. Saya akan melakukannya sendiri. Lihat apa yang aku lakukan. Mungkin memakai sabuk pengaman. Apa yang kamu pikirkan sekarang? Saya bisa punya ide. Jadi biarkan Anda melihat leluconnya. Maksudku keluarga Mohis. Saat penyihir Mohis mengusirmu dari rumah, Mu Yunzo jelas mengenalnya. Dia bahkan tidak berani memperlihatkan wajahnya. Apakah kamu masih mencintainya? Mu Yunzo memegang tanganku saat itu. Dia bersumpah bahwa dia akan mencintaiku selamanya. Saya pikir orang tidak pernah berubah. Padahal keluarganya kaya. Dia juga tidak akan berubah. Tidak seperti ini. Bukan berarti ada orang yang menyesal saat ini. Anda akan menyerah tanpa bisa dijelaskan. Tapi aku salah. Bukan hanya dia yang berubah. Apa artinya? Mu Yunzo tidak harus mencintaiku. Anda bisa mengusir saya dari keluargamu. Tapi dia ingin menyakiti Qian. Bermimpi. Kesulitan beberapa tahun terakhir. Aku akan membuatnya menggunakannya 10 kali. Bayar kembali 100 kali. Nak, lihat itu. Hanya putri tertua dari keluarga bayi yang layak untukmu. Bukan wanita jalan kecil itu, Bai Luolin. Oh, oke, Ibu. Sudah berapa lama sejak hal ini terjadi? Berhenti bicara. Belum ada kabar dari Lord Rain? Apakah dia masih punya keberanian untuk kembali? Dia melahirkan seorang bajingan dan ditemukan oleh kami. Aku sibuk melarikan diri sekarang. Iya kakak. Berapa banyak uang yang dapat dia miliki sebagai seorang yatim piatu? Berapa hari yang dibutuhkan? Kembalilah ke pantatmu. Kembalilah kalau begitu. Lihat apa yang ingin Anda katakan. Surat apa dari anakku? Beraninya orang jahat meminta cerai padaku. Bukankah dia hanya seorang wanita berwajah kuning? Dia tidak lagi layak untukmu. Pergi. Sekarang kami masih memiliki wanita tertua dari keluarga Bai. Benar, saudaraku, dan bukankah keluarga Bai selalu berinvestasi di keluarga Bai? Li Zhao. Hei, Bos Li, kenapa kamu ada di sini? Jangan panik, kamu juga di sini. Mengapa? Ada apa? Putra, ada apa? Mobil yang hilang. Apa? Hei, Bos Li. Bos Li. Oh, Bos Li. Kamu agak tidak baik. Kami tidak melakukan percakapan yang baik. Bagaimana Anda mengatakan divestasi? Divestasi saja. Maafkan saya, Bosku. Aku juga tidak mau. Anda juga tidak mau. Anda menyakiti Meng Sheng kami sampai mati. Hei, kamu tidak bisa mengatakan itu. Siapa yang membuatmu menyinggung keluarga Bai? Keluarga Bai ini. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Siapa yang berani memberikan keluargamu? Itu artinya kamu tidak bisa akur dengan keluarga Bai. Apa? Anda dapat dianggap setengah dari saudara saya. Lalu pergilah dan mohon secara langsung kepada wanita tertua misterius dari keluarga Bai. Mungkin masih ada secercah harapan. Personel non-komersial kota ini tidak diperbolehkan melakukan intervensi. Saya di sini untuk menemui Nona Bai. Apakah Anda punya janji? Tidak, tapi tahukah kamu siapa aku? Sejak wanita tertua kami kembali. Seorang pencari hadiah seperti Anda. Aku punya pedang yang kuat dan keluar dari sini. Bukankah ini bosmu yang terkenal? Mengapa datang ke Bailulin ketika Anda punya waktu? Ternyata kamu menghilang sekian lama untuk ikut puncak. Mengapa Anda datang ke bisnis untuk mencari psikopat ketika Anda tidak merasa cukup di rumah? Menyingkir. Oke, aku tidak ingin bertengkar denganmu di luar dan mempermalukan diriku sendiri. Cepat kembali ke sini. Nona Bai akan segera datang. Jangan tunda pembicaraan bisnis saya. Anda membutuhkan seseorang untuk menjaga Anda. Pergilah mencari seorang pelayan. Kamu tidak cukup layak untuk membawa sepatuku sekarang. Sial, berhentilah membuat masalah. Juga, izinkan saya memperingatkan Anda lagi. Segera singkirkan bajingan itu. Jaga kami baik-baik saat Anda sampai di rumah. Kehidupan Mo FA. Masih ada tempat untukmu. Apakah Bai telah menginvestasikan uang pada Mosi? Bagaimana? Kamu muncul di sini hari ini. Itu rantai modal, bukan? Oh, aku sedang membicarakan yang ini. Sepertinya dia juga bukan kamu. Mereka adalah yang terbaik. Kenapa kamu tidak berhenti? Nona maaf. Ini adalah aturannya. Apa yang harus dilakukan sekarang? Bagaimana kalau kamu meminta selir itu turun dan menjemputmu? Lihat ini. Silakan masuk.
Anda dan saya berkata mengapa Anda tiba-tiba. Ternyata manusia liar itulah yang membawamu ke kehidupan selanjutnya. Bai Luoling, apakah ada hal lain selain uang di matamu? Perjanjian perceraian telah disampaikan kepada Anda. Jika Anda ingin mempertahankan martabat terakhir, cepatlah. Saya menandatangani. Tidak bisakah kamu mencari selebritas kecil itu dengan pikiran tenang? Gunakan aku, Mo Yun Zhou, sebagai batu loncatan bagimu untuk memanjat naga dan menjadi burung phoenix, bukan? Saya bilang pernikahannya akan datang tahun depan. Anda menganggap saya sebagai orang yang mengambil alih kesepakatan itu, bukan? Emil Yun Zhou, tolong coba katakan sesuatu lagi. Apakah kamu masih berani menantangku? Telah pergi selama beberapa hari. Apakah kamu lupa betapa menyebalkannya dirimu? Biarkan dia pergi. Lin Luoling, keluar dari sini, jalan. Cepat pergi, cepat pergi. Saya pikir kamu akan berhati lembut lagi. Saya belum cukup menderita. Orang harus selalu berkembang. Apakah aku begitu bodoh? Kapan kamu pernah lebih pintar dari bosmu? Kata bos kami. Mengingat perkataan dan perbuatanmu tadi, saya secara khusus mengundang Anda ke kantor polisi untuk minum. Saya harap Anda dapat merenungkannya di dalam. Ketahui identitas Anda. Siapa kamu? Mengapa kamu peduli padaku? Anda bahkan tidak mengenalnya. Dia adalah sekretaris pribadi pewaris pertama keluarga Yao kami. Bai Luoling berjalan-jalan. Keluar. Apa latar belakang Bai Luoling? Saya mendengar bahwa Tuan Bai memiliki seorang cucu perempuan yang sedang berada di luar negeri. Apakah dia sudah kembali dari studinya? Mendengus. Kembali setelah belajar. Tapi kabur dengan seorang pria. Melahirkan seorang bayi. Alhasil, mertuaku mengetahuinya. Didorong kembali. Tuan Bai takut mempengaruhi wajah keluarga Bai. Baru setelah itu dia membawanya kembali. Tak tahu malu. Seorang ayah yang bertunangan. Masih ingin menunggangi kepala kita. Kanan. Kita tidak bisa membiarkan mereka menguasai kepala kita. Menunggangi kepala kita. Saya berkata, Tuan Bai, bagaimana Anda bisa yakin? Biarkan Luo Ruolin mengambil alih. Ternyata Tuan Yo lah yang bertanggung jawab di sini. Itu bagus. Datang dan mari kita sambut Tuan Yo. Hai, selamat datang. Yo udah Xiao. Selamat datang sudah berakhir. Paman, apakah Anda ingin memikirkan kembali pidato sambutan Anda? Mendengus. Saya tidak bisa melihatnya lagi. Bagaimanapun, Anda juga Tuan Yo. Mendukungmu. Benarkah? Saya mendengar bahwa majikan baru Anda kehilangan 20.000 yuan ketika dia bergabung dengan perusahaan. Apakah kamu sudah menambah lubang ini? Anda memiliki darah di tinja dan mulut Anda. Amukan api. Setan besar. Karena Meng Dekun sangat ingin mati. Saya akan memuaskan Anda hari ini. Kemasi barang-barangmu dan keluar dari sini. Bai Luolin, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Bai Luolin, saya seorang menteri tua. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Saya tahu Bai bisa berada di tempatnya saat ini. Itu semua berkat bantuan paman. Meskipun saya masih muda, tapi bukan berarti aku buta. Mulai sekarang, tolong beri saya saran Anda. Klik di bawah untuk menonton episode selengkapnya. Aku akan mengirimmu ke sini. Maukah kamu masuk? Apakah kamu tidak takut aku tidak akan meninggalkan keluarga baik kamu? Ayo kita sapa kakek dan nenek kita dulu. Berlama-lama kembali. Xiaoyi juga ada di sini. Apakah kamu lelah hari ini? Bantu ibu memasak semangkuk bubur untuk mereka. Itu wanita tua, nenek. Kian tertidur. Lihat ini. Berbeda jika Anda menjadi ibu mertua. Di mana kakek? Konsorsium Sirong ada urusan penting yang harus dibicarakan malam ini. Kurasa aku akan segera kembali. Datang dan duduklah, guru. Nenek Xieben. Kali ini, terima kasih pada Xiaoyi. Terima kasih banyak. Nenek Madara dipersilakan. Inilah yang harus saya lakukan. Sehat. Ling Er kitalah yang kurang beruntung. Aku tidak menginginkan ini meskipun aku adalah kekasih masa kecilku. Saya harus memungut sampah di sepanjang jalan. Nenek. Nenek, jangan katakan itu. Itu karena tuan muda kurang beruntung. Tidak cukup baik untuk Lori.
Tuan muda, ngobrol baik-baik dengan Ling'er dulu. Aku akan menemui Qian. Nenek yang baik, berjalanlah perlahan. Itu. Sudah terlambat hari ini. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Aku akan mengantarmu kembali besok. Oh, aku bisa pergi sendiri. Tidak. Baiklah, kalau begitu saya akan merepotkan Anda, Tuan muda, untuk memberi saya tumpangan besok. Bagus. Ah benar. Bagaimana kabar kakimu? Kaki. Tidak sakit lagi, tapi tidak pas. Jika tidak cocok, ganti saja dengan pasangan lain. Saya akan mengajak Anda membeli yang baru besok dan biarkan saya melihatnya. Wow. Sangat serius. Jangan bergerak. Ini terlalu serius. Oh, itu bagus. Di masa lalu, saya belajar pijat. Kalau tidak, kakimu akan seperti ini. Besok akan bengkak. Apakah masih sakit? Ah, toko ini baru dibuka. Sangat populer. Bisakah kamu berjalan lebih lambat? Kaki sakit. Kamu hanya mual. Anda adalah pelayan sang putri yang sakit. Aku harus menahan rasa sakit di kakiku. Jika kamu tidak bisa mati, cepat pergi. Berhentilah menjadi terlalu sibuk dan segera pergi. Mengapa kamu menangis? Terlalu kuat. Wanita tertua adalah masalah. Sepertinya Xiaoyi tidak pernah melepaskan Ling'er selama bertahun-tahun. Sudah larut malam. Tidak nyaman bagi tuan muda untuk pulang. Biarkan dia tinggal di sini malam ini. Mempelajari ilmu kedokteran. Tuan muda. Tuan muda. Kenapa kamu tidak mengenakan pakaian apapun? Siapa yang tahu cara berpakaian setelah mandi? Ini adalah rumahku. Jadi ini sebabnya kamu diam saja di kamar tamu. Itu bukan aku, itu. Pengawas, pengawas. Mengapa? Hei, aku tidak melihatnya. Saya tidak melihat apapun. Oh benar. Bahwa Tuan Yo mengatakan bahwa Panglima Perang tidak ada hubungannya malam ini. Tidak perlu kembali. Saya selesai dan pergi. Pakaiannya ada di sana. Aku berangkat dulu. Kerah terbuka. Kamu ingat? Kamu adalah cinta terbaik di dunia. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Termasuk dirimu sendiri. Jadi begitu. Ngomong-ngomong, ada yang ingin kutanyakan padamu. Kenapa dia memanggilmu pengawas? Aku kekasihmu. Setelah Panglima Perang Yao Xiaoyi membantu Nona Bai menangani urusan ini, saya akan pergi dan memberi perintah. Apa yang membantu saya? Bukankah itu akan menunda pekerjaan supervisor Anda? Untukmu, saya bisa menyerahkan segalanya. Nyata, ini sudah larut. Anda pergi tidur lebih awal. Aku berangkat dulu. Anda tidak ingin menunjukkan kepada putra Anda gesper pengaman? Gelang apa yang kamu lihat? Yunso, biarkan aku melihatnya. Keluarga mau kami masih muda. Anda makan lebih sedikit dan memakai lebih sedikit. Sangat berharga. Apa yang harus saya lakukan jika saya mengalami kegagalan di tempat kerja? Ah, oke. Silakan berjalan perlahan.
Sikap macam apa yang baru saja dilakukan wanita itu? Hanya gelang giok yang baru tiba ini. Tidak ada yang lain. Hei, maukah kamu melihatnya? Bungkus itu. Oke. Tolong ambillah. Tuanmu sudah kembali. Nak, kamu sudah berada di kantor polisi selama berhari-hari. Saya sudah sangat menderita sehingga berat badan Anda turun. Ayo minum air. Jangan minum, jangan minum. Pelacur Bai Luolin itu hanyalah seekor anjing yang mengandalkan kekuatan orang lain. Saya memanfaatkan diri saya sendiri dan menemukan seorang karyawan yang menganggur untuk menjadi teman baik saya. Saya pikir saya bisa menjadi terkenal. Oke. Berhenti membicarakan hal ini. Lupakan. Ngomong-ngomong, saudaraku, izinkan aku memberitahumu sesuatu yang serius. Saya mendengar bahwa Yo baru-baru ini ingin memulai bisnis kimia sehari-hari. Teman sekelasku adalah penanggung jawab di sana. Anda ingin Tuan mau berinvestasi di dalamnya? Grup Yo. Keluarga Yo adalah chaebol terbesar di kota Jiangchun. Di kota Jiangchun kami, dia adalah bos chaebol. Hebat. Dengan keluarga Yo, kami tidak lagi takut pada keluarga Bai. Keluarga Bai berani melepaskan modalnya. Kalau begitu jangan salahkan saya karena bersikap sopan. Tetapi, ada kondisi di sana. Kondisi apa? Itu hanya mengharuskan kami memiliki stok 10 juta yuan. Itu tidak masalah. Saya akan segera meningkatkan produksi. Dan yang kedua adalah mereka tidak mempertimbangkan orang yang sudah menikah. Saya dengar mereka akan membakar koran atau semacamnya di luar negeri. Untuk membuat gambar Raja Berlian, Lawu. Hei, jangan sebutkan ini padaku lagi. Ah. Tidak, mereka harus menceraikan saya, tidak peduli betapa enggannya mereka. Jika wajahmu terkoyak, kamu harus pergi. Apakah ada orang di sana? Siapa yang datang ke sini sekarang? Apakah Bai Luoling si jalan kecil itu? Beraninya kamu membawa manusia liar ini ke rumahku? Cepatlah, berguling, berguling, berguling. Jangan mengotori tempat keluarga mau kami. Ayo pergi, ayo pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda benar-benar melanggar hukum dengan membobol rumah tanpa izin. Sepertinya tidak ada orang yang mengurus rumah ini kalau aku tidak ada di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini hanya untuk mendapatkan apa yang menjadi milikku. Menyingkirlah. Bai Luolin, jangan pernah berpikir untuk mencuri apapun dari rumah kita. Jalan kecil, apa yang kamu bohongi? Ah, pemuda ini. Mengapa kamu begitu cemas? Aku bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadamu terakhir kali aku menutupi wajahku. Kenapa kamu dan adik iparku bisa bersama? Anda menanyakan ini. Adik ipar saya bukanlah lampu hemat bahan bakar. Aku masih bersamamu sebelum aku menceraikan saudaraku. Jika kamu sedang bersama dengan orang yang seperti ini, kamu akan sakit. Tidak sebaik. Tidak sebaik. Apa maksudmu? Maksudku adalah, kenapa kamu tidak mencobanya denganku? Jangan malu-malu. Keluarga kami akan segera bekerja sama dengan keluarga Yo. Aku bahkan tidak akan melihat pemilik restoran bau sepertimu. Keluarga Yo ingin mengikuti keluarga Meng. Saya. Apa yang diketahui orang sepertimu? Jalan kecil. Ada sesuatu yang dicuri di rumah kami. Dapatkan milikmu. Anda benar-benar berani mengatakan itu. Ini adalah peninggalan yang diberikan kepadaku oleh orang tuaku. Anda menikah dengan keluarga Mo kami. Itulah yang dimiliki keluarga Mo kami. Bawakan padaku. Berhenti. Cukup. Ini milikmu. Terima kasih. Bai Luoling. Kamu bilang itu kamu. Jika Anda mengatakan cerai, cerai. Apa yang ingin Anda lakukan dengan sisa hidup Anda? Luoling. Kamu milikku, Mo Yunzo. Saya memiliki keputusan akhir apakah Anda tetap di sini atau pergi. Melepaskan. Putra. Anda mengalahkan orang. Apakah Anda biasanya mempunyai banyak hal yang memalukan di rumah? Ah. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Tuan, lupakan saja. Cepat atau lambat, kalian berdua harus membayar kembali 100 kali lipat atas penderitaan yang diderita Luoling. Ayo pergi. Kembali ke Luoling. Keluarlah dari rumah ini hari ini. Jangan pernah berpikir untuk kembali lagi.
Wenzo, untuk sesaat, aku pikir kamu masih menjadi kamu yang aku cintai. Sayang sekali, tidak bisa kembali. Saya tidak akan pernah kembali ke keluargamu lagi. Bai Luoling, berhenti di sini. Bai Luoling, berhenti untukku. Jalan. Bu, kamu baik-baik saja? Duduk, duduk. Nah, jika kamu tidak menceraikan wanita jalan itu, ibu takut dia akan marah sampai mati. Mulai dari hari ini. Dengan dia dan tanpa aku. Denganku atau tanpa dia. Bu, duduklah. UPS. Ibu. Saudaraku, kamu hanya ingin berbisnis dengan keluarga Yao. Ah, oke. Aku tahu. Sebenarnya kamu tidak harus menemaniku. Saya bisa pergi sendiri. Luling. Aku belum pernah semerah ini. Jika pada awalnya, aku tidak membiarkanmu pergi. Apakah itu akan membuatku tidak berbakti? Xiaoyi. Saya bisa mengatasinya sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan kesalahan. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, kamu dan kakek sama-sama memegangku di telapak tanganmu. Tapi saya sudah dewasa. Saya bisa menangani urusan saya sendiri dengan baik. Karen, si pezina, memang bisa memikatmu. Meski reputasimu hancur, tidak ada. Anda semua ingin menjadi setara. Mu Inzhou, izinkan saya menasihati Anda. Jadilah orang baik. Jangan menggigit orang seperti anjing gila. Anda belum tahu. Keluarga Yo akan berinvestasi di keluarga Mo kami. Yo, apakah kamu sedang bermimpi? Anda tahu sial. Setelah beberapa saat, Ketua Yo secara pribadi akan menandatangani kontrak dengan saya. Dipimpin oleh raksasa seperti itu. Saat kita diberi tinta, kita akan terbit ke matahari dan menuju kehidupan selanjutnya. Dan kamu? Tunggu saja dan mohon padaku sambil berlutut. Mu Yunzhou berharap kalimat ini bukan prediksi Anda tentang masa depan. Bai Luoling. Anda orang yang tidak tahu malu. Anda tinggal menunggu untuk ditinggalkan oleh pezina itu. Mari kita hidup di jalanan bersama orang-orang jahat. Mendengus. Mo Wenzhou menandatanganinya. Oke. Saya mendengar bahwa keluarga Yo ingin berinvestasi di keluarga Mo. Jangan terburu-buru membicarakan hal ini dulu. Aku punya kejutan untukmu saat kamu sampai di rumah. Kembali. Tuan muda, apa yang misterius? Aku akan segera mengetahuinya. Oke, buka matamu. Wanita tertua dan Tuan Yo adalah pasangan yang sempurna. Kakek berlama-lama. Saya berharap Anda mendapatkan hari yang cerah setelah hujan. Semua yang terbaik. Terima kasih, kakek. Buka dan lihatlah. Mahkota ini bernilai banyak uang. Sang master secara khusus mengirim seseorang untuk membelinya dari Inggris. Dikatakan bahwa putri mereka bahkan memakainya. Setiap kali kakek Klinger melihatnya, aku hanya memikirkanmu. Cucu dari keluarga baik kami.
Saya hanya menggunakan yang terbaik. Terima kasih kakek. Luling, aku punya hadiah untukmu. Coba malam itu. Ini adalah malamnya. Saat kamu hamil. Yang saya lihat saat berbelanja selama seminggu tetapi tidak tega membelinya. Saat itu, Mu Yunzo menolak. Tidak masalah. Bernilai segalanya sekarang. Berlama-lama, apakah kamu masih di sini? Tidak tahu. Ini ditangani oleh Xiaoyi. Kakek Bai, tolong berhenti memujiku. Apakah kamu di sini untuk pesta ini? Kami hampir menyelesaikan promosi dan diskon industri Baisi Anda. Kakek, kamu melebih-lebihkan, kan? Keluarga Yo Anda. Yang lebih dilebih-lebihkan adalah ada penjualan besar-besaran. Jangan berpikir begitu. Saya tidak tahu. Kalian berdua hanyalah anak-anak pemecah uang. Saya belum pernah melihat orang bercerai dan bertengkar sebesar itu. Kakek tidak ingin semua orang bahagia. Cucu dari keluarga baik kita pasti membuat iri semua orang. Ling Er, ini camilan yang dibuat dengan hati-hati oleh nenek untukmu. Terima kasih nenek. Saya punya hadiah lain. Aku akan memberitahumu di perusahaan besok. Bosmo. Haha, aku tahu dengan kemampuanmu. Pasti bisa menjernihkan awan dan melihat kabut. Sekarang kami bekerja sama dengan perusahaan dagang Yo. Itu semua salahku sebelumnya. Anda tuan tidak ingat kesalahan penjahat. Hahaha, saya ingat seseorang berlari lebih cepat dari kelinci setelah keluarga Bai menarik modalnya. Bosmo, apakah kamu belum mengenalku? Saya memiliki seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda di sini. Tidak mampu membelinya. Siapa yang kamu cari? Saya Mo Yunzu di hari-hari terakhir. Saya mencari Jai Chou. Kami sepakat untuk menandatangani kontrak pada jam 3 sore. Direktur kami Jai ada yang harus dilakukan. Kapan kamu akan kembali? Itu adalah rencana perjalanan pribadi Jai Chou. Kita tidak tahu. Saya dengar kami akan berinvestasi di Mohes. Saya selalu berpikir itu hanya lelucon. Tidak menyangka itu benar. Saya tidak tahu bagaimana menjadi orang kaya kecil seperti Tuan Mo. Ketua kami biasanya bekerja di tempat kerja. Saya mengambil risiko menemukan semua anjing. Apakah Anda berpikir demikian pada level kami? Pernahkah Anda mendengar tentang pabrik kecil ini? Pabrik mana yang bukan pabrik besar? Keluarga Mo ini muncul entah dari mana. Pernahkah kamu mendengarnya? Apakah Anda Mo Yunzo dalam kiamat? Ini aku. Saya baru saja menerima telepon dari sekretaris Jai Chou. Dia memintamu untuk kembali dulu. Jai Chou mengganggumu. Mo Xie sedang dalam suasana hati yang buruk. Investasi yang disengaja. Apa? Tidak. Mengapa kamu tidak membiarkan kami bertemu? Anda bajingan? Apakah Anda tidak peduli dengan kredibilitas? Jika Anda mengatakan Anda tidak akan berinvestasi, Anda tidak akan berinvestasi. Apa yang harus dilakukan dengan pinjaman jutaan dolar? Memberi jalan. Menyingkir. Jai Chou bagus. Bos Wang, sepertinya ini mantan istrimu. Jalan ini. Jai Chou. Saya ingin menandatangani kontrak dengan Anda sore ini. Mo Yunzo, kami membuat janji untuk bertemu pada jam 3 sore. Adakah yang pernah mendengar tentang Mo? Bisnis kecil seperti Jai Chou. Bagaimana kami bisa mendengarnya? Jai Chou. Untuk bekerja sama dengan Anda, kami telah menyiapkan stok 10 juta keping. Saya sudah bercerai. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Wan Ruoling. Apakah kita saling kenal? Buang dia keluar. Kamu jalan. Bukankah berzina saja sudah cukup? Hei, kamu lagi ngapain? Anda menerobos masuk. Anda, ketua. Jalan. Kalian sangat tidak tahu malu, kawan. Dapatkan barang-barangmu. Cepat dan berhenti merusak pemandangan di sini. Tidak, kontra ini jelas disetujui oleh Bos Yo. Bahkan jika Yodong setuju, saya tidak mengatakan Anda harus menandatanganinya. Anda sendiri telah melakukan terlalu banyak hal buruk. Tidak tahan pemeriksaan. Siapa yang bisa kamu salahkan? Cepat pergi, cepat ke sini.
Hei, itu keterlaluan. Tapi Bos Mo, mengapa istrimu berada di sebelah si kecil Jai Chou? Kami telah bercerai. Jalan ini, dia pasti menggunakan beberapa cara untuk sampai ke sana. Sejujurnya, situasi Bos Wang saat ini agak rumit. Sikap keluarga Yao sudah jelas. Nanti akan sulit menggalang dana. Bos Li, ya. Anda harus membantu saya, tidak peduli apa kali ini. Sehat. Lalu aku akan memberimu satu uluran tangan terakhir. Saya perlu mendukakan perut Bos Mo. Apa yang kakakku katakan? Minggu depan, perusahaan dagang Bai mengadakan pesta makan malam untuk pewaris Nona Bai. Kakak Yun. Sulit untuk menemukan hari. Bos Wang, selama adikmu bersedia mengorbankan sesuatu. Amitabha. Tuhan memberkati. Anak saya akhirnya bisa memiliki karir yang sukses. Berhenti beribadah. Nah, kenapa kamu kembali begitu cepat? Ini kontrak yang ditandatangani dengan Yo, kan? Ibu akan menyimpannya untukmu. Tidak perlu, kontraknya belum ditandatangani. Tidak ada yang ditandatangani. Apa yang terjadi dengan kontrak anak saya? Kontrak ini tidak ditandatangani oleh keluarga kita, bukan? Apakah akan bangkrut? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan keluarga kita bangkrut apapun yang terjadi. Itu bagus, itu bagus. Benar-benar tidak mungkin. Jika kamu membawa kembali gadis dari Kian-Kian, kamu masih bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Apa yang kamu katakan? Mendengus. Lalu Anda bilang Jai Chou setuju untuk menandatangani kontrak dengan kami? Mengapa Anda tidak menandatanganinya? Di mana Bima Sakti? Siapa yang tahu kemana perginya gadis mati itu? Dia adalah penyelamat terakhir keluarga Meng kami. Oh, apa yang salah dengan masing-masing hal ini? Berwajah sedih. Keluarga kami hampir bangkrut. Apakah Anda masih berminat untuk keluar dan bekerja? Oh ibuku, biar ku beritahu padamu. Baru-baru ini, Departemen Penjahitan Cendong mengatakan bahwa sejumlah bahan baru telah dibawa masuk. Atau diimpor dari Eropa? Apa hubungannya denganmu? Bukankah saya ingin mencari suami mertua kaya yang bisa membahagiakan istri saya dan minum makanan pedas? Aku memberikannya padamu. Berpakaian untukmu. Aku punya hiburan malam ini. Ajudan Cui mengirim. Anda kembali. Aku tidak perlu kembali sendiri. Baru saja Anda menyangkal wajah Mo Yun-soo di depan banyak orang. Aku tidak takut kamu akan pergi sendiri saat aku kembali. Anda khawatir. Xiaoi, aku bukanlah Fas yang perlu dilindungi sepanjang waktu. Anda tidak perlu khawatir. Luling. Penyelamatan. Hei, diskusikan. Hei, berjalanlah pelan-pelan. Ada apa dengan Tuan Muda? Mengapa Tuan Muda minum begitu banyak? Bantu dia masuk dulu. Hei, pelan-pelan dan keluar. Berapa banyak lagi minuman yang akan diminum Yo-Yong malam ini? Aku akan memberikannya pil mabuk. Kenapa kamu di sini? Kalau tidak, di mana seharusnya? Kamu minum terlalu banyak. Saya tidak minum terlalu banyak. Aku lebih terjaga sekarang dibandingkan sebelumnya. Tapi sejak pertama kali kita bertemu,
Saya pikir itu kamu. Namun saat itu, surga tidak berjalan sesuai rencana. Anda menikah di alam mimpi. Karena kalian terpisah sekarang. Kalau begitu mari kita bersama. Aku berjanji aku lebih baik dari orang lain. Saya membeli kuku. Keluar. Ya. Maaf sekarang. Minum terlalu banyak. Tidak masalah. Nah, karena kamu sudah sadar. Istirahatlah yang baik. Aku berangkat dulu. Luoling. Jika Anda minum terlalu banyak, istirahatlah yang baik di rumah. Saya meminta ajudan Yo untuk menerima saya kembali. Jangan khawatir. Apapun. Jangan marah. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang serius. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Apakah kau masih ingat Suwaning, yang dulu selalu mengganggumu dan memanggilmu kakak? Ya, wanita tertua dari keluarga Su. Apa yang terjadi padanya? Dia telah kembali ke Tiongkok. Dia berkencan denganku akhir-akhir ini. Jadi saya ingin mengundangnya ke perjamuan 100 hari Qiantian lusa. Anda adalah wanita tertua dari keluarga Bai. Perjamuan Anda. Mau mengundang siapa saja terserah kamu. Aku sepenuhnya mendukungmu. Benar-benar sudah mabuk berat. Kakak, menurutmu, bagaimana kalau aku pakai baju ini? Cantik sekali. Kakakku cantik memakai apa saja. Jauh lebih cantik daripada Bai Luolin berkali-kali lipat. Maka aku akan mengenakan ini saja. Hati-hati di jalan. Pergi. Kakak, haruskah seperti ini? Hanya dengan menyelesaikan beberapa bos besar itu. Mendapatkan undangan pesta penerus Pepsi. Keluarga mau kita baru punya jalan keluar. Bosmu sudah menunggumu. Bosmu sudah menunggumu. Kau yakin? Hanya minum, murni minum saja. Asal bos senang. Rajin bukanlah masalah. Silakan. Sisi teratai. Itu adalah Aimulin. Bosmo. Kita di sini. Lewat sini. Uang. Wanita kecil itu menangis. Ternyata saya melihat wanita tertua. Qian sangat baik. Qian adalah putri tercantik saat ini. Jangan menangis. Tuan muda dan paman akan mendatangi Anda setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya, oke? Tunggu sebentar sementara kita memotong kuenya. Lord Raine, sudah lama tidak bertemu denganmu. Lord Raine, sudah lama tidak bertemu denganmu. Waning Wanshan, sudah lama tidak bertemu denganmu. Kenapa kamu tidak melihat Xiaoi? Bukankah dia datang? Dia sedang terburu-buru. Akan tiba di Luoling nanti. Dengarkan Xiaoi. Anda mengalami kesulitan hidup sendirian di luar tahun-tahun ini. Saya juga mendengar bahwa suami Anda sering menganiaya Anda di rumah tangga. Apakah Shang Xiangxuan memberitahumu hal ini? Anda belum bersamanya selama beberapa tahun ini. Tidak ada orang lain yang ingin mengatakan sesuatu dari hatinya. Anda hanya bisa main-main dengan saya. Tidak apa-apa, saudari Lord Raine, kembalilah saja. Saya pasti akan membantu Sister Lord Raine menemukannya. Saya tidak keberatan jika Anda masih anak-anak. Istri yang ditinggalkan.
Pria baik yang masih memperlakukanmu dengan baik. Pria? Pria apa? Tidak ada laki-laki. Maaf. Adikku juga merasa kasihan pada Luoling. Situasi tiba-tiba menjadi kacau. Luoling, apakah kamu tidak akan marah? Tidak akan. Aku akan pergi ke ruang ganti. Tuan muda, tolong bantu saya merawat Su bersaudara. Bagus untuk berangkat. Jangan menyebutkan hal-hal masa lalu di hadapannya di masa depan. Apakah kamu mendengarnya? Adik tuan muda. Apa yang saya sebutkan? Saya baru saja mengatakan yang sebenarnya. Kakak, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda lupa tujuan kepulangan kita ke Cina kali ini? Ambil kembali adik tuan muda. Itu hanya tujuan akhir. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghancurkan Bai Luolin. Oh. Saya memberikan tes garis ayah kepada keluarga Mo pada awalnya. Para idiot itu tidak memanfaatkannya. Karena mereka tidak bisa membunuh Bai Luolin. Maka terserah pada kita. Mendengus. Bai Loli, kamu harus tenang. Tidak bisa diganggu. Mo Yinsou. Andalah yang meminta Yao menarik modalnya. Anda terlalu merasa benar sendiri. Apakah menurut Anda keluarga Yao akan berinvestasi di keluarga Mo Anda tanpa saya? Anda berani menipu saya. Anda berani menipu saya. Bagaimana kalau Anda akhirnya merasakan perasaan dicampakkan? Jadi begitu. Anda semua mempermainkan saya. Keluarga Yao tidak pernah berpikir untuk berinvestasi sama sekali. Apakah tanda tintanya benar? Tebakan. Anda telah berbohong kepada saya. Metode apa yang kamu gunakan untuk merayu si kecil Jai Chou? Ah. Apakah kamu baik-baik saja? Bagus. Oke, Bai Luolin. Soalnya, ibuku sedang merayu Jai Chou kecil di sana. Berbalik dan datang untuk menyembah angin emas. Hei, cantik sekali di sini, kan? Jika Anda tidak bertingkah seperti seorang wanita, Anda tidak akan mimisan saja. Gulungan. Saya menunggu. Apa kabarmu? Xiaoyi. Hanya. Kakak Xiaoyi sedang tidak enak badan. Adikku pingsan. Pergi dan selamatkan dia dengan cepat. Lihat, saya baru saja selesai bermain dan kemudian kembali ke kamar. Gadis siapa ini? Pergi dan bersiap untuk evakuasi. Bagaimana kabar gadis ini? Guru, saya baik-baik saja. Urusan hari ini mendesak, cepatlah. Jangan lakukan ini. Aku akan membawamu ke rumah sakit dulu. Ah. Luling. Biarkan aku membawanya ke rumah sakit dulu. Teruskan. Bagus. Dia menjaga Bai Luoli. Suaning adalah sebaiknya. Apa yang kamu pikirkan di sini? Suster Lorraine. Saya tidak tahu apakah saudara perempuan saya dapat bertahan saat ini. Apakah menurutmu saudara Xiaoyi dapat menanggungnya? Meskipun kakak Xiaoyi paling menyukaimu sebelumnya. Tapi tidak mungkin. Siapa yang memintamu untuk meninggalkannya? Urus urusanmu sendiri. Saya ingin menjaga Kian-Kian. Berjalan perlahan tanpa melihat siapapun pergi. Anda. Luolin, ada hal lain yang harus dilakukan di sana. Aku akan pergi dulu. Istirahatmu cukup. Guru, saya. Adik tuan muda. Adik tuan muda. Kenapa dia pergi? Pergi saja. Pergi sekarang. Hilang, saudari. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia pergi? Bagaimana jika yang terakhir pergi mencari Luolin Bai? Dia baru saja pergi mencari Sister Bai Luolin. Mengapa kamu membiarkannya pergi ketika kamu mengetahui hal itu? Hatinya tidak ada di sini. Bahkan jika kamu tinggal hari ini. Bagaimana dengan besok?
maka kamu juga tidak bisa membiarkan dia pergi ke Bairuolin. Kakak Xiaoyu menyukainya sebelumnya. Aku sangat takut, kenapa kamu begitu cemas? Saya tidak percaya Bairuolin tidak memiliki perasaan apapun terhadap Mo Yunsen. Laki-laki itu seperti layang-layang yang terbang. Semakin erat kamu memegangnya, garis tersebut kemungkinan besar akan putus. Saya punya banyak cara untuk menghadapi keduanya. Kakak, apa yang ingin kamu lakukan? Tunggu dan lihat saja. Saat Bai mengumumkan warisannya saat makan malam. Saat itulah dia mulai berguling. Aku akan memberimu hadiah. Aku akan melakukan sedikit keajaiban untukmu. Mengapa? Sayang. Darah naga masih seperti ini. Terlebih lagi, itu adalah manusia. Guru, apakah saya terlambat? Hei, ini boneka yang sama yang kumiliki saat aku masih kecil. Saya pasti lupa bertanya saat pembersihan musim panas. Anda kembali dan mengatakan mereka tidak membutuhkannya. Ambil saja. Luling. Luling. Guru, mengapa kamu ada di sini? Jika saya tidak di sini, di mana saya bisa berada? Antara dia dan Suaning. Lupakan saja, sebaiknya aku berhenti bertanya dan mengembalikannya padamu. Wem. Masuk. Kirim ke kantor. Kapan keluargaku membeli karangan bunga sebesar itu? Wem. Dikirim kepada Anda. Dikirim ke saya. Meskipun hari ini bukan perjamuan 100 hari kian-kian. Saya juga ingin mengirimi Anda buket bunga ini. Bunga ini harum sekali. Mengapa? Saya tidak pernah berpikir saya bisa melihat hari ini sebelum saya mati. Apa yang sedang kamu lakukan? Pak, saya tersentuh. Kakek Bai, ayo, ayo, ayo. Duduk, 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 duduk. Ini sudah larut. Aku akan kembali dulu. Bagaimana? Aku benci kakek. Tidak benar lagi. Bagaimana kesehatan kakek Bai akhir-akhir ini? Bukankah ini bagus? Hari ini, aku ingin kalian berdua minum bersama kakek. Haha, kakek. Tekanan darahmu masih tinggi. Apa yang harus diminum? Hai, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Xiaoyi, sebotol anggur ini. Apa itu dari Perancis? Anggur yang diberikan kepadaku oleh pemilik Ave. Sangat kuat. Anggur yang enak. Kakek, kenapa kamu tidak menyimpannya sendiri dan meminumnya? Biarkan kalian berdua minum dengan kakek. Apakah ini sangat sulit? Maka tuan muda lebih menghormati daripada menuruti perintah. Hei, benar, ayo, ayo. Duduk, 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 duduk. Bersulang. Bersulang. Oh, guru. Dia memiliki kapasitas minum yang baik, sama seperti ayahmu saat itu. Haha, kakek, aku tidak akan menyerah sampai kamu mabuk. Ah, tidak. Kakek, aku hampir pingsan karena minum. Saya pingsan. Lalu istirahatlah dengan cepat. Orang tua itu tidak bisa istirahat lagi. Ini sudah larut, Pak. Biarkan saya membantu Anda kembali ke kamar Anda dan beristirahat. Sangat bagus. Menguasai. Anda minum, Anda minum. Kakek, berjalanlah perlahan. Lalu minum. Aku akan membawamu kembali ke kamarmu. Ayo istirahat dulu. Wah. Wem. Tante. Kamu minum terlalu banyak. Saya tidak minum terlalu banyak. Saya bisa minum lagi. Luoling. Wem. Kamu hanya minum terlalu banyak. Saya tahu bagaimana Anda bisa. Wem.
Apakah ini dingin? Agak dingin. Tuan-tuan. Sudah tidak dingin lagi. Apakah kamu tidak bahagia malam ini? Saya sangat senang hari ini. Kakek meminta kami minum. Ada begitu banyak hal membahagiakan dan rasanya aku kembali ke masa kecil. Sangat bahagia. Itu bagus, itu bagus. Aku akan membawamu kembali untuk beristirahat. Jika saya tidak menginginkannya, saya akan tetap di sini. Anakku masih luar biasa. Mendapat undangan makan malam pewaris keluarga Bai. Semuanya sudah siap sekarang. Satu-satunya hal yang hilang adalah gaya pemegang saham Nona Bai. Bu, aku mendapat undangan ini. Oke? Berhenti merengek. Atau apakah kakakmu punya koneksi? Kalau tidak, itu akan menjadi milikmu. Bagaimanapun, ini semua tentang kecantikan. Kakakmu masih luar biasa. Sebaiknya aku memikirkan apa yang akan kupakai nanti. Ada begitu banyak pemuda di keluarga Caebol hari itu. Anda harus memberi saya menantu yang kaya. Mengerti? Mengerti. Dengan kualifikasi saya. Yu Xiaoyi menempel padaku saat dia melihatku. Oh, dia memang anakku. Keluarga Nona Bai melihatmu. Akan aneh jika aku tidak terpesona padamu. Ibumu dan aku ada di sini. Ada cahaya di wajah juga. Tolong jangan ikuti kami di perjamuan ini. Apakah kamu tidak tahu bagaimana kerabat ini muncul? Saudara Bai sedang dalam masalah. Hei, sudah kubilang kamu bodoh dan kamu masih tidak mengakuinya. Kenapa kita berdua tidak diam-diam pergi ke tempat kejadian? Ada begitu banyak orang di sana. Apakah adikmu masih bisa melihat kami? Masuk akal. Tidak diperbolehkan masuk tanpa undangan. Memotong. Aku hanya akan mengatakannya. Katakan saja. Tidak ada undangan. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk sama sekali. Anda bilang Anda membiarkan mereka memanfaatkannya. Anda bahkan tidak tahu berapa banyak lagi yang Anda inginkan. Mengapa kamu berbicara tentang saudaraku? Dia tahu dia sedang membicarakan saya setelah dia kehilangan begitu banyak undangan. Anda makan makananmu dan minum makananmu. Apa salahnya membantu keluargamu? Aku tidak bisa membunuhmu. Dari mana datangnya gadis tanpa penglihatan itu? Pukul gadis ini. Hei, kenapa bajingan kecil ini ada di sini? Apakah jalangnya juga ada di sini? Pria liar ini sebenarnya berani mencari ibu mertuaku. Kecil itu ada di sini. Wanita jalang itu mungkin juga tidak jauh. Biarkan aku melihat. Hah, beraninya kamu memukulku? Berhenti. Kenapa wanita jalang kecil ini ada dimanapun kita berada? Minta maaf, mengapa saya harus meminta maaf? Hal buta inilah yang pertama kali menimpaku. Memang benar semua binatang itu sama. Fang Ma, tolong bawa Kian-Kian masuk dulu, oke? Sayang sekali saya tidak digigit anjing gila. Kalau tidak, saya harus pergi ke rumah sakit untuk disuntik dengan darah kotor seperti itu. Jangan sia-siakan. Katakan apa? Mu Yunhe, kamu, orang yang bahkan tidak bisa masuk, membuat masalah di jamuan keluarga Bai. Anda tidak takut diusir, bukan? Seolah-olah orang miskin sepertimu bisa masuk. Siapa bilang dia tidak bisa masuk? Ah, apa ini? Oke, Anda sebenarnya mendapat undangan dari manusia liar. Bai Luoling, kekuatanmu untuk merayu pria begitu kuat. Saya tidak bisa dibandingkan dengan Mu Yun dan Nona. Lagi pula, dia menemani sekelompok orang. Saya baru saja mendapat 3 undangan. Di mana undangannya? Saya bisa memberikannya kepada Anda. Jika putri Anda menindas bangsa saya di depan banyak orang. Saya juga memberi Anda undangan untuk bermimpi. Saya bisa membayar 2 kali lipat harganya. Saya tidak kekurangan uang. Baru saja Mu Yun dan wanita muda itu memukul ibuku yang manis tanpa penjelasan apapun. Dia juga membayar uang keluarga saya. Suasana hatiku sedang buruk. Tapi mungkin aku akan memberikannya padamu jika aku bahagia. Ibuku tidak akan memukulku untuk orang sepertimu. Benar, permaisuri? Tidak apa-apa, kan? Menurutku itu agak asimetris.
Bisakah Anda memberi saya undangan ini? Undangan? Mengapa? Mengapa? Bai Luolin. Dasar jalan kotor. Kalian semua menyebutku menyebalkan. Aku harus melakukan sesuatu yang menyebalkan. Bunuh aku dan kamu. Anda. Bu, aku tidak percaya kamu memukulku karena bersikap menyebalkan. Beraninya kamu memukulku. Bukan karena kamu. Keluargamu agak terkenal di kota Jiangchun. Tidak baik berdiri di luar seperti ini, bukan? Di sini. Saya punya 2 tambahan di sini. Bisa memberikannya padamu. Sungguh, Ibu. Ini tiba-tiba memberi kita undangan. Apakah ada sesuatu? Apa yang kamu pikirkan? Masuk dulu dengan undangan. Terima kasih, saudari. Mengapa Anda ingin memberi mereka undangan? Pesta makan malam yang bodoh. Tentu saja, semakin banyak orang, semakin baik. Ada begitu banyak orang. Kakak, tunggu aku. Lora ini jalan. Bai Loli. Di mana pemilik restoran Anda? Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak bersamaku? Apa yang telah terjadi? Apakah dia sedang membantu di dapur sekarang? Kamu bilang aku curang. Bukti apa? Buktinya sudah tersedia. Siapa itu? Tunjukkan pada kami. Mari kita. Buka juga matamu. Saya dapat berbicara hanya dengan membuka mulut. Orang ini berbicara tanpa berpikir. Pemalsuan apapun yang acak harus dibenarkan. Dengan baik. Yang lain ada di sini sekarang. Jika Anda meneleponnya, bukankah semua kebenaran akan terungkap? Itu dia, itu dia. Dia anak laki-laki yang cantik. Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Beraninya kamu mengatakan itu. Bahkan sampai mati, saya tidak percaya kepala keluarga Yo akan menjadi anak laki-laki yang cantik. Bagaimana mungkin? Anda masing-masing tertipu oleh pria busuk ini dan menjadi bingung. Sudahkah kamu mengajari ibu angkatmu? Oh, aku bisa mewakili wanita jalan kecil ini. Orang seperti apa dia? Itu benar. Apakah kamu tahu siapa dia? Benar atau salah? Siapa dia? Dia adalah kepala grup Yo. Apa yang terjadi dengan orang-orang kaya? Orang kaya bisa bergaul dengan wanita yang sudah menikah. Grup Yo adalah piramida provinsi Jiangchun kami. Sebagai pewaris pertama, Yo Xiaoyu selalu bersih dan mandiri. Tidak pernah ada gosip. Kamu bilang dia anak yang cantik. Hei, siapa yang percaya? Yo Xiaoyu. Pewaris keluarga Yo. Apakah maksudmu Yo Xiaoyu adalah pewaris keluarga Yo? King. Siapa yang menerkam? Mengatakan. Itu bukan aku, itu ibuku. Itu salah ibuku. Oh, apakah kamu mencoba membunuh kerabatmu karena kebenaran? Dasar serigala bermata putih. Saya telah bekerja keras untuk mendukung Anda selama bertahun-tahun. Beginilah caramu membalas ibumu. Seharusnya aku tahu kamu adalah orang yang seperti ini. Aku harus membunuhmu. Hal-hal yang tidak berguna. Ya. Setelah Anda mengetahui bahwa Bai Luolin melahirkan seorang anak perempuan, belum keluar dari kurungan, biarkan saja dia keluar dan melakukan pekerjaan berat. Dan anakmu yang baik. Agar anakmu yang baik mendapat undangan tersebut. Apakah aku akan menemanimu minum? Aku ada di sana untuk tidur denganmu. Mereka juga bersifat biologis. Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Apakah kamu seorang gadis seperti itu? Ibu mertua masih memainkan trik untuk lebih memihak anak laki-laki daripada perempuan. Bukankah kamu sendiri seorang wanita? Lupakan saja, siapa yang berani menyelesaikan masalah ini dalam situasi seperti keluargamu? Dasar bajingan kecil yang tidak berperasaan. Gadis kecil, kamu. Sayang sekali aku memanggilmu ibu selama bertahun-tahun. Keluarga Yo mencoba menakuti kami hanya karena ada begitu banyak orang. Dia adalah pewaris keluarga Yo. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Jangan khawatir, saya selalu meminta maaf kepada Rowling. Meminta maaf. Tidak ada pintu. Bertahun-tahun. Akhirnya menunggu permintaan maaf ini. Bukankah kita selalu mencari bidan saat itu? Ibu mertua tetap melahirkan seperti biasa. Tidak ada orang sepertimu. Sok-sok. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Sudah kubilang jangan menikahi wanita yang tidak diketahui asal-usulnya. Perempuan kini lebih baik. Sekarang lebih baik. Tunjukkan wajah keluarga mau kita. Itu semua memalukan bagimu. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Buang bajingan ini keluar dari sini. Nona Bai.
Maaf. Siapa yang memanggilku putri? Mulai dari hari ini, keluarga Yao dan saya tidak akan pernah bekerja sama dengan keluargamu. Setiap orang ada hubungannya dengan keluargamu. Dianggap vulgar. Melarikan diri. Anda bertanggung jawab atas konsekuensinya. Anda tidak bisa melakukan ini, Tuan Yao. Mengorek. Minggu kecil ini selalu baik. Tidak mungkin seperti ini. Tuan Yao, Anda tidak bisa melakukan ini. Tuan kecil Yao. Tuan Yao adalah sekelompok idiot. Bagaimana? Orang-orang di keluarga Mo ini dianggap tidak berguna. Saya harus melakukannya sendiri. Apakah Anda ingin meminta maaf? Lalu apa yang kamu lakukan sebagai seorang ibu? Maka Mo Yunzhou adalah putramu. Tapi Anda harus melakukan ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan lakukan apapun. Saya hanya ingin melihatnya. Sebagai bos perusahaan dagang Mo. Jika putra Anda Mu Yunzhou meminta maaf di sini. Untukmu. Tunggu. Bukankah itu hanya permintaan maaf? Maaf. Melanjutkan. Saya minta maaf karena membiarkan Nona Bai melakukan semua pekerjaan kotor di rumah selama ini. Tertekan. Tidak diakomodasi dengan baik. Nona Bai, kamu telah menderita. Melanjutkan. Bai tidak dikirim ke rumah sakit ketika dia melahirkan. Saya menemukan bidan secara pribadi. Apakah itu dilakukan oleh manusia? Nona Bai, Anda sangat menderita. Siapa yang punya anak perempuan? Memfitnah Nona Bai karena mencuri laki-laki. Merusak reputasinya. Maaf. Nona Bai. Untungnya, saya menyiapkan satu set pakaian untuk Anda. Anda sudah mengetahuinya selama bertahun-tahun. Katamu benda apa itu? Kamulah yang dipaksa berlutut oleh ibu mertuamu saat menikah dengan Meng Yuzhou. Atau Anda dan Qian diusir dari rumah dan tidak segera keluar. Sekarang saya tahu banyak tentang masalah ini. Yang mana yang kamu cari? Ketahuilah apa yang Anda lakukan sekarang. Aku tahu. Anda telah berada di sisi saya selama bertahun-tahun. Aku menunggumu. Apakah kamu sangat membenciku? Bahkan, bagaimana aku tega membencimu? Apakah ada hal lain yang saya tidak tahu? Apa yang akan saya lakukan di masa depan? Ceritakan semuanya secara perlahan. Pergi ganti baju. Anda adalah protagonis hari ini. Aku akan keluar dan menunggumu. Saudari, coba tebak, siapa yang kulihat? Oh, Mu Yunzhou. Saya melihatnya akan menemukan Bai Ruolin. Sangat menarik untuk melihatnya seperti ini. Keluarga Nona Bai. Tuan yang sudah lama dikagumi. Bagaimana Mu Yunzhou menemukan tempat ini? Saya tahu ini agak mendadak. Namun ada beberapa hal yang lebih baik untuk disampaikan kepada Anda secara langsung. Apa yang kamu inginkan dariku? Sepertinya aku pernah mendengar suara ini di suatu tempat sebelumnya. Nona Bai. Aku akan mentraktirmu makan santai suatu hari nanti. Mo Yunzhou. Kamu ada di mana sekarang? Anda datang ke sini untuk berbicara dengan saya tentang bisnis ini. Atau kamu punya niat lain? Saya tidak pernah mengira bos mau memiliki sisi lembut seperti itu. Lord Raine Bai. Ibuku telah merawatmu dengan baik selama bertahun-tahun. Bagaimana Anda tega memfitnahnya di depan banyak orang? Dan mengusirnya. Selanjutnya saya ingin mengundang Tuan Bai untuk memberikan pidato. Semuanya, saya, keluarga Bai, terima kasih atas dekret Anda. Untuk mendapat tempat duduk di kota Jiangchun. Anakku yang malang. Tapi dia hanya meninggalkan seorang cucu untukku.
Ini cucu perempuan saya Bai Luoling, Bai Qianheng. Dia juga satu-satunya pewaris keluarga Baiku. Lord Raine, saya telah menerima perintah rahasia dari luar selama bertahun-tahun. Kembali sekarang. Sebagai orang tua, saya yakin bahwa saya bisa menjaga diri saya sendiri di hari tua. Setiap orang. Mulai sekarang, Luoling akan mengambil alih semua properti keluarga Bai saya. Dia telah merawat saya dengan baik selama bertahun-tahun. Jadi aku membalasmu dengan sepenuh hati. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Yo membuat kesepakatan untuk Anda. Tidak peduli berapa banyak buku yang dia miliki, dia tetaplah wanita jalang yang tidak tahu malu. Bosku, karena kamu sangat mulia. Maka kamu di sini sekarang. Apakah Anda ingin menunjukkan kebaikan Anda kepada saya atau memohon kepada saya? Helen, beri aku tamparan ini. Tahukah Anda konsekuensinya? Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Tuan Ju mendukung Anda. Kenapa kamu tertawa? Mo Yun Song, aku tahu kamu bodoh. Tapi aku tidak pernah menyangka kamu bisa sebodoh sekarang ini. Sudah waktunya untuk wanita itu. Guru sedang menunggumu. Oke, aku akan pergi ke sana. Menyingkir. Apa yang tadi kamu panggil nona muda? Anda bilang Bai Luoling adalah satu-satunya wanita tertua di keluarga Bai. Ya. Hadirin sekalian. Momen paling seru telah tiba. Izinkan kami memberi Anda tepuk tangan terhangat. Saya ingin mengundang tokoh protagonis hari ini, Tuan Bai Qianheng dari perusahaan perwalian dan investasi Bai, dan penggantinya. Itulah Nona Bai Luoling, satu-satunya pewaris keluarga Bai. Saya berharap teman-teman lama saya akan banyak mendukung saya. Hei, orang tua itu punya promotor kilowatt. Baiji adalah industri yang sangat besar. Kota Jiangchun kami. Kecuali keluarga Yo, mereka juga memiliki kaki berwarna putih. Nona Bai ini terlihat sangat cantik. Siapa yang akan menikahinya di masa depan? Namun saya telah memupuk berkah selama 8 masa kehidupan. Bukankah ini Nyonya Mo? Saya tidak tahu. Bagaimanapun, saya sangat miskin. Berapa meter untuk menangis? Bosku, saya benar-benar tidak mengharapkan hal itu. Mantan istri Anda biasanya terlihat seperti orang yang menyedihkan. Tidak mengharapkan itu. Bersembunyi dalam-dalam. Apakah kamu begitu bahagia karena kamu bodoh? Mantan istrimu sangat mencintaimu. Anda mengaitkan jari Anda. Apakah Anda masih takut tidak punya uang? Dia bukan lagi milikku. Apa? Dia bukan lagi milikku. Bagus. Sekarang saya ingin mengundang Nona Bai untuk berbicara. Apakah nama Anda Bai Jiaba? Yu Yunzhou selalu ingin menyelamatkan sedikit mukanya. Tetaplah menjadi penonton dengan jujur. Hahaha. Anda berani menipu saya. Anda juga mempermainkan saya. Anda semua mempermainkan saya. Yu Yunzhou, apa yang akan terjadi pada keluarga Momo hari ini? Ini semua salahmu. Tidak heran yang lain. Diam. Ketika kamu menikah denganku, mengapa Anda tidak mengakui identitas Anda? Dan apakah itu anaknya? Itu sebabnya kamu mengusirku dan Kian-Kian sejak awal. Sayang sekali otakmu ditendang oleh keledai. Buka mata anjing Anda dan tunjukkan dengan jelas bahwa itu tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Jelas sudah diverifikasi bahwa itu bukan milik saya. Anda membawa saya dan Kian-Kian keluar rumah di tengah malam dengan formulir penilaian yang Anda tidak tahu dari mana asalnya. Menjadi lebih kejam dari. Aku benar-benar tidak sebaik tanda tintamu. Oh, bagaimana mungkin ada orang seperti itu? UPS. Tuhan. Bagus. Halo. Anda adalah orang baik. Limbah. Kakek. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku pergi ke kamar mandi. Sehat. Biarkan saya membawa Anda ke ruang tunggu untuk istirahat dulu.
Wah, kakek sudah pergi. Tuan Muda Lorraine, serahkan padaku. Saya pasti akan mengirimnya ke sana dengan selamat, bukan? Saya tidak menyangka tahun-tahun ini. Luoling, kamu sudah sangat menderita. Anda sengaja mengusir tuan muda itu. Ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku. Jujur saja, Anda belum pernah ke sini selama bertahun-tahun. Kondisiku semakin memburuk. Untungnya, Xiaoyi ada di sisiku dan menjagaku sepanjang waktu. Tanpa dia, saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya bisa bertahan hidup. Aku tahu Xiaoyi menyukaimu sebelumnya. Tapi itu semua adalah masa lalu, bukan? Tunggu sampai hari di mana Xiaoyi dan aku menikah. Lorraine, kamu pasti akan datang dan memberkatiku. Apakah itu benar? Menikah, ya. Kenapa aku belum mendengar Xiaoyi membicarakannya? Saya mulai menyukainya ketika saya sedang belajar. Hanya saja saat itu, hati dan mata Xiaoyi tertuju padamu. Tentu saja kamu tidak dapat melihatku lagi. Mengapa tidak? Lalu kamu ajari aku. Pertanyaan untuk diberikan kepada Anda sebagai guru secara gratis. Apakah kamu masih harus berterima kasih padaku sekarang? Ya, terima kasih. Ah, ganggu aku. Sehat. Aku akan memberimu hadiah. Aku akan melakukan sedikit keajaiban untukmu. Mengapa? Sayang. Dari mana asalmu? Dicuri. Apa yang dicuri? Maafkan kamu manis sekali. Kemudian dia dirawat di rumah sakit untuk waktu yang lama. Cinta tumbuh seiring berjalannya waktu. Itu hal yang normal. Saya sangat bersyukur sekarang hidup di. Jadi, Lord Raine, kamu pasti akan memberkati aku dan Xiaoyi. Benar kan? Tidak sebaik ini. Anda menjadi pengiring pengantin saya. Denganmu di sisiku, saya akan merasa lebih nyaman. Kakek Luling memintamu untuk datang. Ah, Xiaoyi, aku minta maaf. Aku sangat bodoh sehingga aku bahkan tidak bisa diam. Bagus, kakek. Mengapa? Berlama-lama, semua orang senang hari ini. Kakek akan memutuskan pernikahanmu. Tidak, kakek, saya baru saja mengambil alih keluarga Bai. Saya ingin fokus pada karir saya. Yang lain tidak akan dipertimbangkan untuk saat ini. Oh, oke. Dalam hal ini, apa pernikahanmu? Mari kita bicarakan nanti. Nah, kamu juga menganggap kami tidak cocok kan? Halo, apakah ini Laura ini? Xiaoyi adalah aku. Bisakah kamu datang ke rumah sakit sekarang? Saya tidak bebas sekarang. Laura ini ada di sini bersamaku. Oke, aku akan pergi ke sana sekarang. Kakak, kamu baru saja berbohong kepada Tuan Muda. Lalu bagaimana cara meyakinkan Bai Luolin untuk datang? Saya sengaja meninggalkan gelang di tempat Bai Luolin. Dia pasti akan mengirimkannya kepadaku. Kalau begitu mari kita lakukan ini. Mari saya antar. Ayo lakukan ini mulai sekarang. Mari saya antar. Suaning. Bantu aku memberitahu Suaning. Saya meletakkan barang-barang itu di atas meja. Aku berangkat dulu. Apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini?
Anda telah menciumnya sejak pesta terima kasih. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidakkah menurutmu kita terlalu dekat? Itu benar. Lagi pula, kamu dulu sering memblokirku. Saya tidak bermaksud demikian. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika kamu tidak memberitahuku, aku harus terus menciummu. Cium sampai kamu memberitahuku. Xiaoyi. Jangan katakan itu, kan? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menciummu sampai kamu memberitahuku. Xiaoyi. Lord Raine. Mengapa Anda membiarkan Lord Raine tetap berdiri? Betapa buruknya. Tak perlu. Saya meletakkan barang-barang itu di atas meja. Aku berangkat dulu. Tidak mengirimkannya kepadamu. Tuan muda, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Benar saja, waktu akan berubah. Siapapun bisa berubah. Terlihat bahwa laporan mandiri tersebut tentang Lord Raine. Aku sebelum kamu datang. Mendengar, Lord Raine menelepon Mo Yun Shou. Xiaoyi dan Luolin selalu menyukai Mo Yun Shou. Jika dia punya, jika aku sedikit menyukaimu, aku tidak akan membiarkanmu menunggu sampai sekarang. Xiaoyi. Tolong bangun. Lord Raine sama sekali tidak menyukaimu. Xiaoyi. Lihat aku. Saya selalu berada di sini. Aku selalu menyukaimu. Aku tidak pernah menyukaimu. Saya tidak peduli. Mari kita kembali ke masa lalu, oke? Antara aku dan kamu. Sama sekali tidak mungkin. Xiaoyi dan yang lainnya akan bertemu besok. Lord Raine Bai. Keluarlah dengan tergesa-gesa. Hanya untuk melihat Mu Yunkyu. Lupa apa yang dia lakukan padamu sebelumnya. Kenapa kamu masih keras kepala? Kamu ikuti aku. Kanan. Aku mengikutimu. Ellen. Lord Raine Bai. Saya benar-benar ingin membuka otak Anda dan melihat ke dalam. Kamu berpura-pura menjadi apa? Sakit sekarang. Membuka. Membiarkanmu pergi. Biarkan kamu kembali ke rumah Mu lagi. Temukan Mu Yun Shou lagi. Ellen. Dengarkan baik-baik. Selama ada Yu Xiaoyi untuk 1 hari, aku tidak akan pernah bisa melepaskanmu. Anda tidak pernah ingin meninggalkan saya dalam hidup ini. Tuan Yo, kamu bajingan. Maaf. Permisi. Saudaraku, kamu apa? Ya, Luoning. Duling, kamu benar-benar tidak bisa melepaskanku. Bagaimana? Belum cukup banyak melihat lelucon. Nona Bai mengundang saya ke sini lagi. Bagaimana lagi kamu ingin mempermalukanku? Aku harus menanyakan ini padamu. Bukankah kamu memintaku untuk berbicara tentang Kian-Kian? Kapan aku bilang aku ingin berbicara denganmu tentang hal-hal dangkal? Aku keluar terburu-buru hanya karena iri pada Yunkyu. Kakek. Mengapa? Masih tertinggal. Apa yang terjadi? Ayo. Kakek, ada yang ingin kutanyakan padamu. Menjelaskan. Kalau yang saya maksud adalah jika ada kesenjangan antara 2 orang.
Apakah saya masih harus mempercayai pihak lain? Pertanyaan ini harus mengikuti kata hatimu. Kedua, itu tergantung pada orang seperti apa orang tersebut. Jika itu adalah Xiaoyi, saya percaya anak ini. Kakek, apakah kamu begitu percaya pada Tuan Muda? Ling Er, kamu ingat? Jika Anda ingin menjalani kehidupan yang baik dengan seseorang, Anda harus memberikan kepercayaan yang cukup kepada pihak lain. Jika ragu, hati yang patah tidak bisa diperbaiki. Ya, aku tahu itu. Mengapa kamu membuat keributan dan melarikan diri dari rumah? Anda meninggalkan keluargamu. Bisakah kamu menghidupi dirimu sendiri? Terserah kamu. Kamu tidak berperasaan. Film gadis kecil. Saya sangat marah. Hembusan angin manakah yang membuat keluarga Nona Su terampas? Itu benar. Kami di sini untuk bekerja sama dengan Anda. Di mana uang ini? Meski tidak terlalu banyak, tapi itu cukup bagi keluarga Mohist untuk menghidupi mereka untuk sementara waktu. Silakan duduk. Silakan duduk, silakan duduk. Oh, Nona Su, silakan duduk dengan cepat. Terima kasih banyak. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Hal ini tidak merugikan keluargamu. Itu saja. Kami datang kali ini. Saya hanya ingin berbicara dengan Anda tentang situasi keluargamu. Kamu juga tahu, keluarga Mohist ini berada di puncak badai. Tanpa izin You dan Bai. Siapa yang berani bekerja sama dengan keluargamu? Saya marah ketika membicarakan hal ini. Bai Luoling, perempuan jalang kecil itu. Dia tidak hanya menipu keluargamu kami. Saya masih tidak tahu jenis angin apa yang bertiup di sisi kecil Jaichou. Jadi, satu-satunya terobosan sekarang adalah Mo Qianqian. Apa gunanya film tentang gadis kecil yang memakai lampin? Bagaimanapun, darah Qianqian berasal dari keluargamu. Bagaimanapun, darah Qianqian berasal dari keluargamu. Jika Qianqian ada di keluargamu sekarang, tentu saja, hubungan antara keluarga Bai dan keluargamu tidak dapat diputuskan. Tapi film gadis kecil itu ada di rumah Bai. Anda adalah nenek anak saya. Hubungan darah tidak bisa diubah. Selama Anda menggendong anak itu di tangan Anda, apakah kamu masih takut keluargamu tidak akan pernah bangkit? Jadi orang macam apa keluarga Bai itu? Anda dapat membuat keluargamu bangkrut hanya dengan beberapa klik jari Anda. Sama. Keluargamu dapat bangkit kembali hanya dengan beberapa klik. Apakah Anda ingin menyaksikan Bai Luolin menjalani kehidupan yang baik? Dan Anda di sini sedang makan sayuran dedak faring. Tentu saja tidak. Tidak apa-apa. Selama Anda bisa mengeluarkan uangnya, aku akan memberimu uang tambahan. Tentu masih banyak lagi yang lebih dari ini. Gali 3 kaki ke dalam tanah. Anda juga perlu mengembalikan uang Anda kepada saya. Temukan untukku. Ya. Kakek. Merindukan. Maaf aku tidak merawat wanita kecil itu dengan baik. Siapa yang mengambil uang itu? Saya tidak tahu. Orang ini memukuli saya. Tidak tahu apa-apa. Saya sudah mengatur orang di gerbang kota. Saya juga mengirim orang untuk menginterogasi di berbagai persimpangan. Selama mereka belum meninggalkan kota, kita pasti dapat menemukannya. Lau Yuan. Lau Yuan. Keluarga Tuan mau datang ke rumah kami. Musim gugur. Sangat hidup. Yo. Sangat hidup. Kamulah yang membawa pergi Qianqian. Mendengus. Pernahkah Anda berbicara dengan orang yang lebih tua seperti ini? Katakan itu. Kondisi apa? Atau hanya Jaichou saja? Itu benar. Uangnya ada di tanganku. Kamu masih berhutang padanya. Kembalikan uang ini dengan cepat. Berhenti bicara omong kosong. Apa yang kamu inginkan? Kalian semua bersatu satu persatu. Itu menyebabkan banyak kerugian bagi keluargamu kami.
Itu membuat keluarga mau kami menemui jalan buntu. Saya seharusnya berpikir hari ini akan terjadi. Tidak peduli berapa banyak uang yang kuberikan padamu. Aku akan memberitahumu hari ini. Qian adalah darah keluarga mau kami. Meskipun itu perempuan. Itu juga spesies Mo Yun-soo. Itu harus dibesarkan oleh keluarga Mo. Saya tidak setuju. Andalah yang pertama kali mengusir ibu dan anak kami. Hal itu juga tertuang dalam perjanjian. Uang adalah milikku. Jadi apa? Uang itu ada di tanganku. Saya sekarang hanya untuk memberitahu Anda. Saya tidak sedang menegosiasikan persyaratan dengan Anda. Anda cukup mengirimkan uang ke rumah saya sekarang. Anda tidak tahu dengan jelas. Anda memeras saya sekarang. Saya dapat mengirim Anda ke kantor polisi kapan saja. Saya punya banyak uang. Aku punya Bai Xiang dan aku juga. Tapi Anda harus berpikir jernih. Hanya itu hidupmu. Selama pedang uang ada di tanganku, dia tidak akan bertindak gegabah. Jadi apa? Jangan menakutiku. Anak itu ada di sini. Putra. Ciuman. Qian, nenek sangat khawatir. Mengapa? Putra. Kenapa kamu di sini? Putra. Anda bingung. Jika kamu memang seperti ini, keluarga mau kami benar-benar hancur. Putra. Jika kita benar-benar mengumpulkan uang dengan cara ini, kalau begitu ayo pergi perlahan. Ibu, kamu bingung. Ini putriku. Dia juga cucumu. Apa yang sebenarnya terjadi pada ibuku? Pernahkah kamu memikirkan aku? Kok ada polisi? Saya menelepon polisi. Ayah. Anda menelepon polisi. Ya. Hubungi polisi untuk menangkap Anda. Ibu. Aku memberimu kesempatan. Bukan saja Anda belum berhenti sampai sekarang. Sebaliknya, keadaan menjadi lebih buruk. Saya tidak tega melihat Anda melakukan ini selangkah demi selangkah lagi. Apakah kamu gila? Aku ibu mertuamu. Ibu. Saya melakukannya karena Anda adalah ibu mertua saya. Aku sudah lama tidak peduli padamu. Ibu. Jaga dirimu. Putra. Anda telah merugikan keluarga mertua Anda. Kamu telah membuat ibumu sengsara. Mengusirnya. Mengusirnya berarti pergi. Oh, Tuan Bai. Kamu tidak bisa melakukan ini. Tuan Bai, Anda tidak bisa melakukan ini. Tuan Bai tidak bisa melakukan ini. Tuan Bai. Bos Li. Oh Putri, Putri yang baik. Ibu tahu aku salah sebelumnya. Anda memikirkan cara untuk menyelamatkan ibumu. Ibu tidak ingin masuk penjara. Selamatkan ibumu. Ibu, kamu tahu anakmu yang baik. Tidak peduli apa yang Anda lakukan. Dia bahkan tidak bisa menarik kembali 10 ekor sapi. Lebih-lebih lagi. Tidakkah menurutmu aneh kalau kakakku tahu tentang Qian? Kamulah yang memberitahu saudaramu. Aku hanya akan mengatakannya. Anda hanyalah serigala bermata putih. Aku baru saja memberitahu keberadaan kakakku Qian. Anda tidak meminta saudara saya untuk mengirim Anda masuk? Pikirkan cara. Cobalah mencari cara untuk mengeluarkan ibumu. Saya ibu mertuamu. Kamu gadis kecil. Keluarkan ibumu dari sini. Meski kejadian itu sudah berlalu, tapi aku tetap ingin menghormatimu. Saya tidak menyalahkan Anda. Saya sendiri telah menghindari masalah. Jadi kamu tidak marah lagi.
Tidak marah. Lalu Mu Yunso pergi. Mo Yunso telah pergi. Kapan dia akan datang selanjutnya? Lain kali. Apakah tidak ada waktu berikutnya? Dia meninggalkan kota Jiangchun. Kapan kamu akan kembali? Saya juga tidak tahu. Mungkin 3 tahun. 5 tahun. Ada juga kemungkinan bahwa saya tidak akan pernah kembali seumur hidup saya. Itu bagus, itu bagus. Itu. Semuanya terpecahkan. Haruskah kita memikirkan apa yang terjadi di antara kita berdua? Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Bai Luoling, tolong berhenti berpura-pura bodoh. Bagaimana aku tahu kalau kamu tidak memberitahuku? Aku bukan cacing gelang di perutmu. Seperti horoskop. Maka saya harus memikirkannya dengan hati-hati. Anda benar-benar perlu memikirkannya. Anda perlu memikirkan baik-baik hal besar seperti menikah. Lord Rainebai. Pikirkan baik-baik sebelum berbicara. Masih tidak menjawab telepon. Saudari, apa yang harus kita lakukan? Lihatlah penampilan tuan muda itu. Saya sangat menyukainya. Dengarkan ayah. Jika kita tidak mendapatkan uangnya lagi, keluarga kami benar-benar hancur. Cara bermain. Aku tidak akan membiarkan keluarga Su bermain. Saudara Shaoi memberi kami banyak uang saat itu. Tapi semuanya digunakan untuk mengisi lubang. Dia pasti tidak akan setuju sekarang. Dia bukan satu-satunya di keluarga Yao yang bermarga Yao. Oh, maksudmu adik dari kakak Shaoi? Nah, jika saya ingat dengan benar. Dia tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan adik laki-lakinya. Tampaknya disebut Yao Xiaotian. Saat itu, dia juga sangat menyukai adiknya. Ya. Mendengus. Saya akhirnya menunggu hari ini. Mengapa? Mengapa kamu menangis? Menguasai. Uang Anda pergi ke Amerika bersama nenek buyut Anda. Alangkah baiknya jika mereka masih berada di pusat pemerintahan kabupaten. Oke. Rolling. Mengetahui hal ini sangat mendadak bagi Anda. Tapi saya sudah mempersiapkannya sejak lama. Saya juga memahami bahwa tidak mudah untuk segera melupakan hubungan yang gagal. Tapi jika Anda bisa memberi saya kesempatan, aku berjanji akan memberimu dan kian-kian rumah yang bahagia. Luolian. Nikahi dia. Akan ada banyak percabangan dalam hidup seseorang. Ketika Anda telah berpisah sekali, aku tidak ingin berpisah untuk kedua kalinya. Zhu Xiaoi. Saya bersedia. Bagus. Sangat bagus. Apa yang kamu katakan? Sangat menyentuh untuk mendengarnya. Bagus. Sangat bagus. Apa yang kamu katakan? Sangat menyentuh mendengarnya. Jai Chou kecil. Apa aku ingin memanggilmu Tuan Panglima Perang? Apa artinya? Yang ini. Ini adalah ulasan piano yang kami siapkan untuk Anda. Yang saya butuhkan hanyalah tanda tangan Anda sekarang. Beraninya kamu mencuri tenda kosong Tuan Xiao Jio? Tuan Panglima Perang. Bagaimana ini bisa disebut mencuri?
Inilah yang dilakukan Jai Chou kecil kami secara terbuka dan jujur. Permisi di mana? Keluarga Yo, Anda telah mencapai banyak hal sekarang. Hal ini dimungkinkan oleh ratusan juta orang yang bekerja keras siang dan malam. Sekarang Anda harus duduk santai dan menikmati hasil kerja Anda. Anda adalah sekelompok serigala bermata putih. Baiklah, biarkan Tuan Yo mengambil alih kita. Ini juga demi perkembangan perusahaan di masa depan. Tuan Su, Anda sangat yakin dengan apa yang Anda katakan. Menggantung tinggi. Itu bukan urusanku. Agaknya, keuntungan Anda sangat diperlukan dalam proses ini. Nona Bai. Saya bertanya pada diri sendiri bahwa saya tidak pernah menyinggung perasaan Anda. Tidak pernah menyinggung keluarga Bai. Anda berbicara omong kosong seperti ini. Apakah ini terlalu berlebihan? Jai Chou kecil, tanda tangani saja. Agar tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Adik tuan muda, jangan sedih. Selera menantu rumahan masih enak. Saudaraku, semuanya meledak. Semua orang bijaksana ada di sini. Tuan Panglima Perang. Bagaimana ini bisa disebut mencuri? Hal ini diungkapkan secara terbuka oleh Jai Chou kecil kami. Setelah saya mengundurkan diri sebagai ketua. Urusan keluarga Yo tidak ada hubungannya denganku. Apakah Anda puas dengan ini? Tidak. Karena kamu mengabdi pada cinta. Kalau begitu serahkan urusan keluarga Yo padaku. Anda dan Luo Linjie juga bisa menjalani kehidupan yang nyaman. Bagus sekali. Yo Xiaojie, kamu sebenarnya bekerja sama dengan orang luar untuk menghadapi saudaramu sendiri seperti ini. Diam. Hal-hal tentang keluarga Yo kami. Sekarang bukan giliran Anda untuk menyela. Xiaoyi. Kita semua adalah keluarga. Sekarang kita sudah sampai sejauh ini. Anda tidak perlu berjuang dengan sia-sia. Cepatlah dan tanda tangani. Bersama siapapun yang Anda cintai. Saudaraku, semuanya meledak. Semua orang yang mengkhianati Zhou Xie kita ada di sini. Sangat bagus. Ada lebih banyak dari yang diharapkan. Tuan Yo. Apa maksudmu? Apa maksudku? Apa maksudku? Apakah kamu tidak tahu? Saudaraku, aku di sini, ada apa? Apa yang terjadi saat kamu datang? Keluarga Su menjabat sebagai salah satu dewan direksi kami. Begitu banyak uang yang dibutuhkan. Bukan hanya perusahaannya. Ada orang lain yang bermasalah dengan Su Xiaoming. Saudara Sing, katakan padaku apa yang perlu aku lakukan. Bekerja sama tanpa syarat. Halo keluarga Su. Anda berani menipu kami. Siapapun yang melakukan ketidakadilan akan dihukum mati. Itu karena kamu bodoh. Hahaha. Betapa buruknya kehidupan di masa depan. Oh, ternyata pertunjukan bagus yang disutradarai oleh Yo bersaudara, White-Eyed Wolf. UPS. Tidak ada Suaning. Itu semua adalah ide Suaning. Dia sakit jiwa. Saya tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Jika Anda tidak berulang kali menggelapkan begitu banyak uang dari perusahaan. Saudari, bagaimana dia bisa berpikir seperti itu? Diam. Anda bilang mereka semua amatir. Ya, itu semua adalah idenya. Itu semua adalah idenya. Ayah. Anda membiarkan dia masuk penjara. Oke. Anda membiarkan dia masuk penjara. Oke. Itu semua adalah idenya. Dan merusak upacara lamaranmu dengan Nona Bai. Sakiti dia dan masuk penjara. Jika Anda menggabungkan semua ini, Anda akan dipenjara selama 10 tahun. Itu. Lalu biarkan dia pergi. Ayah. Hei hei. Suaning, bisakah kamu mengaku bersalah?
Suaning. Sejak saya kembali ke keluarga Bai, kamu terus mencariku. Katakan padaku bagaimana Xiaoyi menjagamu. Dalam beberapa tahun terakhir, saya mengatakan Anda akan menikah. Dia juga menggunakan Mo Yunso untuk menimbulkan kesalahpahaman di antara kami berdua. Berpura-pura sakit hanya agar tuan muda lebih memperhatikan Anda. Anda berbicara omong kosong tentang saudara perempuan. Dia biasanya sakit parah. Senyum kilat yang cukup. Aku berpura-pura sakit. Saya berpura-pura sakit hanya untuk menjalin hubungan dengan tuan muda. Di dalam hatinya, tidak pernah ada saudara perempuanku. Yo Xiaoying, aku selalu sangat menyukaimu. Tapi kamu selalu berpura-pura menutup mata. Kamu bilang kamu menyukaiku. Jadi apa yang kamu sukai dariku? Sejak pertama kali aku melihatmu di sekolah menengah pertama, aku telah berpura-pura dalam hatiku. Hal terbaiknya adalah Anda tidak pernah berpura-pura menjadi orang lain. Sudahlah. Saat itu, aku hanya mencintainya dengan kesepian dan cuek. Itu bukanlah cinta. Tuan Yo, izinkan saya bertanya kepada Anda dari awal hingga akhir. Pernahkah kamu menyukaiku? Apakah Anda merasakan sedikit detak jantung? Tidak. Dari awal hingga sekarang, hanya ada satu orang yang aku suka. Saya setuju. Kemudian ikuti aturannya.